Selamat pagi, Yahoo anak-anak. Yahoo, Pak. Yahoo, Bapak. Yahoo, Pak Lombo, Yahoo. Bapak. Yahoo. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Bapak. Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita teruskan, silakan dulu dicek kebersihan kelasnya anak-anak. Siap, Bapak. Ini nak selamat, silakan ketua kelas, silakan cek dulu kebersihan kelasnya. Di situ ada sampah. Baik, Pak. Baik, Ini Pak. dulu Ayo dibersihkan. teman-teman yang ada di kertasnya, di sebelahnya, di belakangnya, tolong diambil, dibuang di tempat sampah ya. Oke, ya Siap. silakan. Ya, terima kasih ketua. Ini kita teruskan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Bapak absen dulu ya, silakan dengarkan namanya. Rizka Tribulandari. Hadir, Bapak. Destia. Hadir selalu Pak Lombo. Saifur. Hadir, Pak. Ya. Supartomo. Hadir, Pak. Yulestariana. Siap, hadir, Pak. Titi. Hadir, Pak. Nak Wahyu. Hadir Bapak. Nak Rahmat. Hadir, Pak. Siap, Pak. Nak Selamat. Nak Selamat, hadir enggak ini? Ada, Pak. Ya. Nak Santi. Hadir, Pak. Ya, iya, hadir semua ya kita hari ini ya. Pak Nihil, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, bagus Pak. Jadi Pak, dipertahankan. saya belum disebutkan, Pak. Oh iya, namanya, satu Pak. lagi ya, ayo. Nak Randang. Oh iya, Pak Hadir. Di belakang soalnya Pak tadi, Oh Pak. iya tadi. Belakang Ya. pojok itu, Pak, tempatnya. Ya, hadir semua ya kita, anak ya. Tidak ada yang absen. Tidak ada yang cabut les tadi. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama ini ya, kita mempelajari mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Namun sebelumnya, kenapa baru di kelas 11 ini ya Anda mempelajari yang namanya kewirausahaan? Ya, karena pada hakikatnya kalian nanti ketika tamat, kalian ini SMK ya, yang wajib nanti ketika tamat bisa mendirikan usaha sendiri, bisa berusaha sendiri demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi itulah makanya anak-anak saya sekalian mempelajari apa itu kewirausahaan dan wirausaha. Nah, sebelumnya silakan simak nanti video ini. Siap Pak Lombo. Pas sudah tampil, Dalam proses, Pak. Belum, Pak. ya. Sebentar ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah Bapak. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini, Bapak jelaskan dulu kompetensi dasar kita ya dari materi kita yaitu memahami kewirausahaan dan wirausaha. Ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi pengertian kewirausahaan dan wirausaha, dan kedua menentukan tujuan, sasaran dan asas kewirausahaan. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ya anak-anak saya, peserta didik saya diharapkan dapat satu, mengidentifikasi pengertian kewirausahaan
dan wirausaha. Kedua, menentukan tujuan, sasaran, dan asas kewirausahaan. Nah, sebelum masuk kita ke materi, silakan dulu anak-anak saya simak video berikut ini ya. Silakan disimak video seperti ini dan dipelajari. Nama saya Ilham Radi Kusuma, profesi saya sebagai pelaku usaha kerajinan bergerak di bidang peralon bakar ya. Bumi. Usaha ini sudah bergerak sejak tahun 2004 sampai 2017, ya kurang lebih sekitar 13 tahun. Mulai usaha memang awal dari dulunya memang background saya bukan di ini ya, saya pernah kerja di Jakarta, cuman saya beralih profesi lah. Memang sejak kecil udah seneng main di Grab. Nah, jadi coba saya berwirausaha di usaha ini dengan modal dulu sekitar 2 juta rupiah ya. Nah, jadi intinya mah modal nekat aja. Produk ini dibuat dari bahan pipa peralon, biasa diperuntukkan untuk air. Kita coba dengan cara proses dibakar, dan tentunya dari hasil pembakaran itu mengeluarkan warna dan tekstur seperti kayu atau kulit kayu. Keunggulannya jelas, mungkin nggak umum ya, produk ini boleh dibilang baru. Yang namanya masalah selalu pasti ada ya. Cuman di sini saya coba dengan tekad bulat saya jalanin. Memang boleh salah satunya juga dari proses pasar ya. Awalnya kesulitan, tapi seiring waktu banyak saya juga diajak peserta dalam hal pameran. Dari situ kita ketemu konsumen ya. Ya sedikitnya kita terbantu di dalam hal pemasaran. Dan untuk boleh dibilang permodalan, di awalnya memang kendala juga buat usaha saya. Tapi saya mendapatkan program kredit Kupedes BRI, dan tidak hanya di situ, BRI juga memberi bantuan promosi melalui pameran di berbagai kota. Terima kasih BRI. Ya, demikian dulu videonya. Sudah disimak anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi video itu memotivasi kita bagaimana berwirausaha dengan modal kecil. Nah, sebelum masuk ke materi dulu, Bapak mau tanya. Dari video tadi, kira-kira apa yang anak saya ambil dari makna dari video tersebut? Saya Bapak. Semangat berusaha. Ya, silakan. Semangat berwirausaha, kendala modal sedikit tidak menjadi sebuah halangan untuk kita bisa mampu menjadi wirausaha yang sukses. Dengan adanya usaha, pasti ada jalan-jalan bantuan dari modal dari eksternal seperti tadi Bapak tadi yang sudah sukses itu dari salah satu lembaga keuangan yang memberikan bantuannya sehingga bisa menjalankan usahanya dengan sukses Bapak. Ya, Terima kasih. bagus. Terima kasih Nak Testi. Nah, itulah salah satu makna dari video yang telah Bapak tampilkan tadi. Nah, jadi itu
video tadi memotivasi kita untuk bisa berusaha, bisa mendirikan usaha sendiri, walaupun hanya modal sedikit, tetapi ketika ada niat kita, maka kita bisa mendirikan sebuah usaha. Ya, terima kasih Nak Testi, tepuk tangan dulu buat Nak Testi. Ya. Jadi itulah kira-kira dari video tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya, yaitu kewirausahaan. Nah, pertanyaannya apa itu kewirausahaan? Nah, kewirausahaan itu dibagi dalam 2 kelompok kata, yaitu 1 wira dan usaha. Wira itu adalah pemberani, ya, dan usaha adalah upaya atau daya. Maka dari kedua kata tersebut terbentuklah kata kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Nah, itulah kewirausahaan. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami sampai di sini dulu? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah Sudah, kira-kira Pak. ya, kalau sudah kira-kira apa tadi kewirausahaan? Nak Selamat, silakan. Nak Selamat, silakan. Apa tadi kewirausahaan? Halo? Mohon izin ikut menjawab Pak Lembu. Ya, boleh ya, yang lain nih. Nah, Ya. Saiful. Kewirausahaan adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Ya. Itu, Bapak. Terima kasih Nak Saiful. Jadi itulah kewirausahaan. Sekarang ya kita teruskan. Yang kedua yaitu wirausaha. Nah, wirausaha yaitu orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya, dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Nah, artinya ya orang yang bisa melakukan atau menciptakan peluang usaha sehingga mendapat nilai tambah ya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti gambar di samping ini orang-orang pelaku usaha. Di sini ada gambar pedagang, ya pedagang. Ini ada pedagang bawang, ya. Jadi ini adalah salah satu wirausaha yang melakukan perdagangan, ya, yang melakukan usaha, yang ingin mendirikan usaha sendiri. Kemudian ada gambar kedua yaitu seorang penjahit. Nah, ini juga salah satu dari usaha sendiri, ya, yang bisa menciptakan peluang dan bisa menambah nilai dari pendapatan sehari-hari. Nah, itulah dia wirausaha. Kemudian, ya, apa tujuan dari kewirausahaan? Nah, tujuan dari kewirausahaan itu yaitu 1, mampu menciptakan lapangan kerja. Kedua, mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Ketiga, menghasilkan kekayaan ekonomi, pertumbuhan, dan inovasi. Keempat, menjalankan, mengatur, dan berani mengambil risiko bagi pekerjaan yang dijalankannya di dunia usaha. Kelima, berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Nah, inilah kelima tujuan daripada kewirausahaan itu, yaitu menciptakan lapangan kerja.
Nah, kalau misalnya tadi kita ini dari gambar yang kedua ini tadi, misalnya ini penjahit, maka dia bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, dia bisa menerima karyawan, dia bisa mengurangi daripada pengangguran. Ya, kalau misalnya usahanya ini berdiri, usahanya ini berkembang, maka dia bisa menerima karyawan dan di samping itu dia membantu orang dan dia juga membantu pemerintah untuk mengurangi daripada pengangguran. Nah, ini menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua itu mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Nah, ketiganya tadi yaitu menghasilkan kekayaan ekonomi, ya, pertumbuhan dan inovasi. Jadi inilah tujuan daripada kewirausahaan. Ya, kita teruskan yaitu sasaran. Nah, sasaran dari kewirausahaan itu ada 3. Yang pertama, badan usaha milik negara, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Kemudian pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini ada 2, yaitu pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, generasi muda, anak-anak putus sekolah, dan calon wirausaha. Nah, inilah sasaran-sasaran daripada kewirausahaan. Berikutnya, yaitu asas daripada kewirausahaan. Nah, asas daripada kewirausahaan itu yaitu 1, dapat memecahkan masalah dengan cepat, mengambil keputusan secara sistematis, termasuk memiliki keberanian dalam mengambil resiko. Nah, jadi ini asas dari kewirausahaan itu yaitu memecahkan masalah. Kalau misalnya kita sudah berwirausaha, mendirikan wirausaha, mendirikan usaha sendiri, maka masalah-masalah yang ada bisa kita mengatasi dengan cepat, kemudian mengambil keputusan secara sistematis, termasuk memiliki keberanian dalam mengambil resiko. Berikutnya, memiliki kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Memiliki kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Nah, ini asas yang keduanya ini, itu dia memiliki kemampuan bekerja secara tekun. Artinya, dia mampu bekerja dengan baik, secara teratur sehingga usaha nanti yang dia dirikan itu bisa berdiri dengan bagus dan bisa berkembang dengan baik. Berikutnya, asas yang ketiga yaitu memiliki kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. Nah, jadi ini seorang pengusaha ini, seorang wirausaha ini harus memiliki karya-karya dan semangat kemandiriannya. Nah, dengan adanya ini maka bisa usahanya itu bisa berkembang. Kemudian asas yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk berkarya di dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Nah, artinya seorang wirausaha ini harus punya etika bisnis yang baik, bisa menjalin kerjasama dengan orang lain, bisa melakukan kerjasama di tempat-tempat yang lain dengan catatan harus ada etika yang baik, jangan nanti saling menjatuhkan, jangan saling menjelek-jelekan dan sebagainya, tetapi harus dengan etika yang baik dan sehat. Jadi itulah keempat asas daripada kewirausahaan itu. Nah, jadi demikian materi kita. Ini kalau misalnya ada yang ditanya yang masih kurang jelas sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak. Silakan kalau ada pertanyaan silakan.
Kalau tidak, maka kita lanjutkan. Siap, lanjut Bapak. Ya, baik. Nah, jadi untuk seterusnya ya, untuk tugasnya, mari saya bentuk kelompok ya, bentuk kelompok diskusi, dan silakan nanti dikerjakan tugas di LKPD yang telah Bapak bagikan sebelumnya. Ya, kelompok 1, silakan Pak Slamet, Rizka, dan Yu. Kedua, Santi, Supartomo, Testia. Ketiga, Saifur, Randang, dan Rizky. Keempat, Siti Nur, Wahyu. Jadi itu ada 4 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya dengan baik, jangan ribut, jangan digesek-gesek mejanya, langsung diangkat biar nggak ribut ya. Itu. Nah, ini ada tugasnya, silakan nanti dikerjakan. Nah, dari lembar kerja ini tugasnya, silakan dikerjakan ya Nak ya. Ini tugas yang pertama, yaitu 1, jika Anda adalah seorang wirausaha, langkah-langkah apa yang kelompok Anda lakukan untuk mengembangkan usahamu? Di sini berikan alasanmu dan presentasikan. Kemudian tugas yang kedua, diskusikan dengan kelompok Anda apa yang akan dilakukan oleh seorang wirausaha agar usahanya dapat bertahan dan bisa berkembang. Jadi silakan dikerjakan ya, silakan saling tukar pikiran ya dengan sesama kelompok, kemudian dicari jawabannya. Kalau misalnya tidak ada di LKPD, silakan bisa dibuka, dicari di internet, di Google ya, silakan dicari. Ya, silakan anak dikerjakan. Baik, Pak. Sudah siap? Sudah siap tugasnya? Kelompok 1 bagaimana? Ya, kelompok 1 ada Pak Slamet, Nak Slamet. Ada Rizka, ada Yu. Gimana? Udah siap tugasnya? Udah siap? Udah siap dikerjakan? Bisa, Pak. Udah, silakan disampaikan, dipresentasikan, dan kelompok yang lain disimak ya, diperhatikan penampilan daripada kelompok 1. Silakan, kelompok 1.
Siapa yang mewakili? Saya Pak. Ya, silakan, Nak Slamet. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Sebagai seorang wirausaha, jika Anda seorang wirausaha, langkah-langkah yang saya dilakukan adalah yang pertama jelas sebagai seorang wirausaha, satu mempunyai perencanaan. Kemudian yang kedua adalah membidik peluang usaha. Ketiga, kalau sudah ada peluang usaha, apakah usaha tersebut akan bisa dilakukan atau layak untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu, kita akan mencari modal, baik modal sendiri maupun mungkin modal pinjaman. Yang keempat adalah melaksanakan dari usaha tersebut. Yang kelima, konsisten dengan usaha tersebut untuk semakin besar dan semakin maju. Seperti itu dari kelompok kami, Pak. Ya, bagus. Ya, terima kasih, Nak Slamet. Dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi presentasi daripada kelompok 1? Mungkin ada saran ataupun masukan dari kelompok lain sehingga kelompok 1 nanti bisa lebih hasil dari kelompok 1 bisa lebih bagus. Ada saran dari kelompok lain? Silakan. Bagaimana, ada? Kalau tidak, ya kelompok 2, ya silakan kelompok 1 dulu ke belakang, silakan duduk di tempatnya. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Nah, sekarang kelompok 2, ya silakan maju ke depan, tampilkan, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ada Santi, Gotomo, dan Testi. Ya, silakan yang mewakili. Siapa ketuanya? Silakan. Mangga Bu Santi, mangga rekan Santi sama rekan Tomo bisa mewakili. Baik Bapak, saya akan mewakili dari kelompok 2 ya Bapak ya. Ya. Dari hasil kelompok kami, wirausaha agar sukses dan bertahan dan bisa berkembang, tentunya yang pertama, kita sudah dijadikan bahwa anak SMK itu seperti Pak Lombo yang selalu memberikan motivasi kepada kami, harus selalu bersemangat dalam berwirausaha. Yang kedua, mampu bisa secara kreatif dan inovatif bisa mengembangkan atau menciptakan peluang usaha agar usahanya itu tidak hanya musiman, tapi bisa bertahan dan berkembang sampai ke titik kesuksesan. Seperti itu hasil dari kelompok kami, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Natesti. Ya, dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi, yang bisa memberikan saran ataupun menyanggah daripada jawaban atau hasil diskusi daripada kelompok 2. Silakan kalau ada. Pas Pak, sudah jawaban yang luar biasa Pak. Sudah pas ya, baik. Ya, jadi itu ya hasil dari kelompok 2. Terima kasih. Silakan ke belakang. Silakan duduk ke tempatnya. Kemudian kita teruskan kelompok 3. Ada Nak Saifur, Randang, dan Reski. Ya, silakan. Silakan ditampilkan, dipresentasikan hasil dari pekerjaannya. Baik Pak, untuk kesempatan ini dari kelompok kami akan disampaikan oleh teman kami, Saifur. Silakan Saifur. Ya, silakan Nak Saifur.
Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas 1 dan tugas 2 terkait dengan bagaimana jika langkah untuk mengembangkan usaha sebagai seorang wirausaha, yakni kita harus memperbanyak wawasan, Bapak. Jadi kita memperbanyak referensi bagaimana cara untuk mengembangkan usaha, kemudian kita juga harus mempelajari tentang resiko usaha yang mana dapat mengancam untuk pengembangan usaha. Kemudian untuk tugas yang kedua, bagaimana cara wirausaha agar dapat bertahan dan berkembang. Nah, sebagai seorang wirausaha, kita tuh perlu memiliki sebuah ciri khas, Pak. Jadi ketika kita mempunyai ciri khas yang orang lain itu mau meniru usaha kita, maka konsumen akan tetap masuk ke kita karena kita mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh usaha yang lain. Terima kasih, Pak Lembung. Ya, terima kasih Pak Saiful. Nah, jadi itu hasil dari kelompok 3. Ya, terima kasih. Silakan ke belakang. Terusnya kita teruskan kelompok 4. Ada Nak Siti dan Wahyu. Ya, silakan ditampilkan ya hasil diskusinya, dipresentasikan, silakan. Ya, terima kasih. Saya mewakili kelompok 4, Pak. Di sini apa yang dilakukan oleh seorang wirausaha agar usahanya dapat bertahan dan bisa berkembang, itu menurut kelompok kami itu kita harus menentukan jenis usaha kita. Ya. Lalu melakukan riset. Jadi kita melihat apakah pasar itu bisa kita masuki atau tidak. Lalu kita bisa membuat anggarannya, Pak. Nah, apakah nanti hasil dari produknya dan untuk dijual belikan itu apa? Memperkirakan nanti akan mendapatkan sesuai laba yang kita inginkan atau tidak. Terus itu kita harus menentukan waktu untuk memulai bisnisnya juga. Dan yang terakhir kita membuat strategi promosi yang menarik untuk pembeli agar tertarik dengan usaha kita atau produk kita nantinya, Pak, sehingga nanti bisa berkembang wirausaha yang akan kita jalankan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ya, terima kasih ya buat anak-anak kami yang telah menampilkan hasil diskusinya. Ya, sungguh luar biasa ya antusiasnya untuk bisa mengerjakan tugasnya. Ya, sekali lagi terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu ya dari hasil diskusinya, silakan dipelajari lagi nanti di rumah. Nah, ya sekarang marilah kita, saya rasa udah kesiangan ini kayaknya, kalau nggak kita udah lemah atau ini udah mulai lapar kita. Jadi untuk menghilangkan itu marilah kita ice breaking dulu ya. Kalau misalnya nanti Bapak bilang selamat pagi, maka jawabnya selamat pagi ya. Kalau Bapak bilang apa kabar, ya anak-anak kami bilang sehat ya, luar biasa. Nah, kemudian kalau Bapak bilang SMK, maka bisa SMK bisa ya. Yes, yes, yes begitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Sekali lagi kalau Bapak bilang selamat pagi, maka bilang selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau Bapak bilang apa kabar, anak-anak kami jawab sehat, sehat, luar biasa. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Kemudian yang terakhir nanti SMK, maka jawab bisa. SMK bisa, yes, yes, yes gitu. Udah, kita coba ya. Udah. Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi. Sehat, Luar biasa. Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes. Ya. SMK? Bisa. Bisa. Yes, yes, Banget. yes. Yes, yes, yes. Ya, jadi demikian ya. Nah, dari materi kita ini, dari secara keseluruhan marilah ini kesimpulannya ya, yaitu
kewirausahaan tadi dibagi dalam 2 kata, yaitu wira yang artinya ya pemberani, ya, dan kedua usaha yaitu upaya atau daya kita. Kemudian kewirausahaan itu ialah ya suatu proses penerapan kreativitas dalam inovasi, ya, dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Jadi ini ya kesimpulannya dari materi kita ini. Silakan nanti dipelajari ya materinya dengan ya di dalam modul yang telah Bapak berikan, yang telah Bapak bagikan. Kemudian ya silakan tugasnya silakan juga dikerjakan di lembar LKPD yang telah Bapak bagikan, dan minggu depan nanti kita dikumpulkan dan diserahkan, dan Bapak akan menilainya, nanti melihat ya dan menilai. Nah, sebelum kita akhiri ya, harapan Bapak ya silakan anak-anak kami belajar lebih baik ya, belajar di rumah, jangan Anda ini anak-anak kami keluyuran, jangan ini, dimanfaatkanlah kesempatan yang ada sehingga kamu bisa nanti berhasil dan bisa mendirikan usaha kamu sendiri ya, dan bisa mencapai cita-citamu sendiri ya. Nanti setelah pulang langsung ke rumah, jangan kemana-mana ya, silakan langsung ke rumah dan bantu orang tua. Habis itu silakan nanti malam silakan belajar ya, dan ingat-ingat tugas kita ini silakan dikerjakan. Dan sebelumnya, nah sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Ya, ada selamat, silakan pimpin kita dalam doa sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Terima kasih. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini. Kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Pak Lombu. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, selamat. Nah, jadi itulah anak-anak, demikian dulu pertemuan kita pada pertemuan hari ini. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri ya dan karakter seorang wirausaha. Jadi silakan baca-baca di modul ya, silakan persiapkan dirimu ya untuk belajar, dan ingat materi kita ke depan itu mengenai ciri-ciri dari kewirausahaan. Demikian, selamat pagi, Yahoo. Yo, Pak. Ya. Selamat pagi, Ya, Pak. Bapak, terima kasih banyak, Pak Lombu. Ya, sama-sama, terima kasih.